Om Swastiastu, selamat pagi saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proposal yang sudah saya buat yang berjudul Usaha Kerajinan Tangan Pembuatan Keben dari Bahan Baku Lilitan Kertas Koran Bekas. Nah, sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudekta Rindiani Nida, NIM 1817041028, absen 16, Prodi S1 Manajemen. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkanlah saya memaparkan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu profil usaha, yang kedua strategi pasar, yang ketiga yaitu analisis SWOT, yang keempat yaitu proses produksi, yang kelima ada bahan baku, yang keenam yaitu ada peralatan, yang ketujuh biaya lain-lain, yang kedelapan modal atau pemasukan, yang kesembilan harga jual, yang ke-10 yaitu perhitungan laba atau rugi. Selanjutnya itu masuki pembahasan yang pertama yaitu profil usaha, di mana kerajinan anyaman keben atau sokasi dari bahan dasar lilitan kertas koran bekas merupakan salah satu produk kerajinan masyarakat desa atau Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Selain masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang maupun sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pemandu pariwisata, dan sebagian lagi masyarakat yang memiliki suatu kerajinan di bidang kesenian. Salah satunya yaitu membuat anyaman dari bahan baku kertas koran bekas yang memiliki daya tarik bagi masyarakat dan memiliki nilai keindahan untuk dapat dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Hindu. Di mana usaha ini dimiliki oleh salah satu penduduk di sana yang bernama Bapak Dewa, di mana usaha ini beralamat di desa atau Kelurahan Kaliuntu, Jalan Nuri, Singaraja, Bali. Di mana usaha kecil rumahan ini mulai dirintis sejak tahun 2017 lalu. Di mana produk kerajinan anyaman dari kertas koran bekas tersebut dapat menghasilkan produk seperti bokor, keben atau sokasi yang sering disebut sebagai tempat sarana upacara atau banten. Di samping itu juga menghasilkan produk talam dan produk-produk lain yang sejenisnya. Di samping itu pula, pengrajin juga siap melayani produk selain jenis tersebut sesuai dengan pesanan dari konsumen. Keunikan dari kerajinan anyaman ini adalah pada motif tulisan. Motifnya beragam seperti motif nagasari, pita, dan swastika. Selain itu ada segi keunikannya yang dimana produk kerajinan anyaman ini bisa ditulis nama atau kata sesuai dengan pesanan dari konsumen. Selanjutnya yaitu masuk ke target pasar. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang ditempuh dalam melakukan strategi pasar antara lain yang pertama yaitu segmenting, di mana segmenting adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus dibuat adalah produk kerajinan dari bahan baku koran bekas yang didesain sedemikian rupa agar dapat mengikat perhatian pembeli untuk membeli produk kerajinan tersebut, baik dari segi kalangan masyarakat dengan tingkat berbeda, di mana produk ini juga bisa dibeli oleh semua jenis kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada targeting, di mana target pasar yang dapat dituju oleh pengrajin yaitu pasar kesenian atau pasar seni, pasar tradisional, toserba, kantor-kantor, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa yang sangat membutuhkan produk keben sebagai tempat sarana persembahyangan umat Hindu. Kemudian yang ketiga ada positioning, di mana agar produk pengrajin mudah dikenali oleh masyarakat, pengrajin di sini bermotivasi dengan cara membuat inovasi baru dengan membuat produk anyaman berbahan dasar kertas koran bekas yang didesain sedemikian rupa agar lebih menarik. Selain itu, dengan menarik perhatian masyarakat, pengrajin juga menambahkan ide-ide baru seperti menambah nama, pembuatan ukiran yang lebih menarik, bahkan memberi aksesoris seperti misalnya mutiara-mutiara dan masih banyak lainnya.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha, setiap kegiatan untuk memulai usaha pengrajin harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau persaingan melalui analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, karena di mana produk yang pengrajin buat ini belum banyak persaingan yang menyerupai produk pengrajin tersebut, khususnya di wilayah Kota Singaraja. Maka daripada itu, pengrajin termotivasi untuk membuat produk ini. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, di mana kelemahan yang dihadapi oleh pengrajin seperti misalnya produk mudah mengkerut atau dalam artiannya mengkiut, kemudian produk ini mudah ditiru oleh pesaing-pesaing lainnya, harga bahan baku barangkali tidak stabil. Kemudian yang ketiga yaitu peluang atau opportunity, di mana produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha kerajinan keben berbahan dasar kertas koran ini berbeda dengan produk anyaman yang terbuat dari bahan dasar bambu yang biasanya, di mana produk keben ini adalah produk hasil modifikasi sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di pasaran. Kemudian yang keempat yaitu ancaman atau threat, di mana ancaman yang dapat timbul dari usaha keben berbahan dasar kertas koran ini antara lain, yang pertama yaitu persaingan mungkin tidak sehat di pasaran. Yang kedua yaitu bahan baku tidak stabil. Yang ketiga yaitu adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk yang pengrajin buat. Pembahasan selanjutnya yaitu proses produksi. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengrajin ialah yang pertama yaitu mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk kerajinan tangan yang sedang populer di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, melalui bagian produksi, pengrajin mulai menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Nah, di mana dalam hal ini juga pengrajin melakukan survei pasar terlebih dahulu guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif di pasaran. Kemudian langkah yang ketiga yang harus dilakukan yaitu proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mendapatkan keunikan dan keindahan guna terciptanya kepercayaan terhadap konsumen akan produk yang dibuat. Kemudian yang keempat, menyusun laporan keuangan, di mana tahap ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha, di mana pengrajin percaya bahwa penanganan konsumen tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Selanjutnya ada bahan baku. Nah, di dalam proses produksi tentunya ada yang namanya bahan baku. Adapun bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan produk kerajinan ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu kertas koran, di mana memerlukan kertas koran sebanyak 4 kilo dengan harga satuan yaitu 5.000. Jadi totalnya ada 20.000. Kemudian lem box yaitu memerlukan sebanyak 1 kilo dengan harga satuan yaitu 25.000 dengan total 25.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada lem G, memerlukan sebanyak 2 bungkus dengan harga satuan 7.000 dengan total biaya yaitu 14.000. Kemudian yang keempat yaitu ada pernis, di mana memerlukan 1 botol pernis dengan harga satuan 32.000 dengan total biaya 32.000. Kemudian yang keenam yaitu ada cat dengan memerlukan 1 kopok
dengan harga satuannya itu 30.000 dengan total biaya itu 30.000. Kemudian yang keenam yaitu ada cat Prada, di mana memerlukan satu kopok dengan harga satuan 40.000 dengan total biaya 40.000. Nah, adapun total keseluruhan bahan baku yaitu seharga 161.000. Selanjutnya itu ada peralatan, di mana peralatan yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan keben ini antara lain yang pertama yaitu memerlukan botol kaca sebanyak 1, penggaris sebanyak 1 buah, yang ketiga yaitu cutter atau pisau sebanyak 1 buah juga, yang keempat ada gunting memerlukan 1 buah juga, yang keenam yaitu ada pensil atau spidol memerlukan 1 juga. Kemudian ada kuas cat memerlukan 1. Yang ketujuh yaitu mal atau jangke memerlukan 1 juga. Kemudian triplek memerlukan 1 juga. Selanjutnya, pengrajin juga akan memerlukan biaya lain-lain seperti misalnya biaya kerusakan yang sudah tercantum di slide, yaitu memerlukan biaya kerusakan sebesar 50.000 dengan total 50.000. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai perhitungan. Di dalam perhitungan modal terdapat modal yang akan dikeluarkan yaitu sebesar 211.000 dalam 1 kali produksi dengan menghasilkan 2 pieces produk. Kemudian untuk harga pokok produksi yaitu mendapatkan hasil 105.500, kemudian harga jual produk per pieces yaitu sebesar 158.250. Selanjutnya untuk perhitungan laba dari memproduksi produk dalam 1 kali produksi yaitu menghasilkan 2 pieces produk itu, per pieces produk mendapatkan laba sekitar 105.500. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal yang sudah saya buat ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.